Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracia Alfainda Putri Yordan dengan NIM 2108103110. Baik, saya akan menjelaskan tentang prasangka. Jadi, apa itu prasangka? Baik, yang pertama itu prasangka dan diskriminasi. Dalam berinteraksi antar individu dalam suatu kelompok atau masyarakat, kadang-kadang ditemukan orang-orang yang menunjukkan prasangka terhadap individu atau sekelompok orang tertentu. Prasangka dan diskriminasi merupakan dua istilah yang sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Prasangka merupakan sikap, sedangkan diskriminasi merupakan tindakannya. Seseorang yang mempunyai prasangka rasial biasanya bertindak diskriminatif terhadap ras yang diprasangkainya. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut tentang apa itu prasangka. Prasangka merupakan respon emosional negatif yang didasarkan pada keanggotaan kelompok. Prasangka terhadap kelompok disebut stereotype. Menurut Duff tahun 1999 memberikan definisi prasangka lebih spesifik, yaitu kecenderungan untuk menilai secara negatif orang yang memiliki perbedaan dari umumnya orang dalam hal seksualitas, ras, etnis, atau memiliki kekurangan pada kemampuan fisik. Selanjutnya, menurut Sukanto tahun 1993 dalam Kamus Sosiologi menyebutkan prasangka kelas, yaitu sikap-sikap diskriminatif terselubung terhadap gagasan atau perilaku kelas tertentu. Sebagai sikap, prasangka mengandung 3 komponen dasar sikap, yaitu yang pertama itu feeling atau perasaan, yang kedua itu behavior tendensial atau kecenderungan untuk melakukan tindakan, dan yang terakhir itu belief, yaitu adanya suatu pengetahuan yang diyakini mengenai objek prasangka. Selanjutnya, pengertian prasangka sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada Kimball Young yang menyatakan bahwa prasangka mempunyai ciri khas pertentangan antara kelompok yang ditandai oleh kuatnya in-group dan out-group. Yang kedua itu ada Sheriff menyatakan bahwa prasangka sosial merupakan sikap negatif para anggota suatu kelompok, berasal dari norma mereka yang pasti kepada kelompok lain beserta anggotanya. Dan yang terakhir itu menurut Ahbu Ahmadi menegaskan bahwa prasangka sosial merupakan gejala psikologis sosial. Hal ini merupakan masalah yang penting dibahas dalam suatu intergroup relation karena prasangka sosial atau prasangka kelompok diperhatikan anggota suatu kelompok terhadap kelompok lain termasuk para anggotanya. Nah, prasangka itu mempunyai komponen pendukung. Komponen pendukung yang pertama itu stereotype. Stereotype sendiri ini adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh suatu kelompok kepada kelompok lain. Yang kedua itu ada jarak sosial atau social distance yang merupakan suatu posisi yang diberikan oleh anggota kelompok yang berprasangka kepada kelompok lain dalam persoalan simpati. Jarak sosial adalah jarak psikologis yang terdapat di antara dua orang atau lebih yang berpengaruh terhadap keinginan untuk melakukan kontak sosial yang akrab. Dan yang terakhir itu adanya diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan keanggotaan dalam kelompok. Misalnya memperkerjakan karyawan dari etnis tertentu. Ada pula organisasi yang menerima anggota dari etnis tertentu saja. Yang terakhir itu bagaimana cara mengatasi prasangka. Menurut Casey, dia mengatakan bahwa secara garis besar kita dapat mengatasi prasangka dengan menentang bias atau kecenderungan berat sebelah kita sendiri. Dan yang kedua meningkatkan hubungan sosial. Dan yang terakhir mengatasi prasangka kepada orang lain secara sehat. Sekian dari saya, terima kasih.